Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Yusino Frianti. Saya Hindun Damayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami. Penasaran apa yang akan kita bahas? Simak videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, Islam sebagai identitas Melayu. Yang kedua, kepercayaan Melayu pra-Islam. Dan yang ketiga, akulturasi Islam dan budaya lokal. Yang pertama yaitu Islam sebagai identitas Melayu. Melayu merupakan satu etnis yang memiliki keidentikan dalam Islam. Identitas Melayu yang melekat pada etnis Melayu tidak bisa terlepas dari spektrum historis. Ada beberapa identitas masyarakat Melayu yang melekat pada etnis ini, antara lain pertama, bagian etnis Melayu, Islam merupakan roh yang memberikan daya dorong dan warna bagi seluruh dimensi adat dan kehidupan masyarakatnya. Untuk itu, tak heran apabila seluruh substansi dan simbol Melayu terangkum dengan mendasarkannya atas ajaran dan dasar Islam. Kemudian yang kedua, Melayu identik dengan keramah tamahan, baik dengan sesamanya maupun di lingkungan sekitarnya. Keramah tamahan masyarakat Melayu dapat diketahui dari sikap dan perilaku sehari-hari yang bisa berinteraksi dengan etnis dan bangsa manapun. Masyarakat Melayu sangat menghargai perbedaan dan tidak pernah memandang rendah bangsa lain. Kemudian yang ketiga, secara umum, geografis masyarakat Melayu lebih dominan hidup di pesisir pantai. Kondisi ini membangun karakter masyarakat Melayu bersikap inklusif atau terbuka. Sikap inklusif masyarakat Melayu terhadap bangsa luar tidak membuat etnis ini kehilangan identitas kemelayuannya dan keislamannya. Kemudian yang keempat, Melayu memiliki harga diri yang tinggi meskipun dalam ketiadaan. Ada selentingan yang cenderung negatif terhadap masyarakat Melayu, khususnya di Riau. Selentingan negatif tersebut mengungkapkan bahwa Melayu pemalas. Persoalan malas hampir dimiliki oleh etnis yang berada di wilayah geografis yang makmur. Mereka bukan hanya malas, akan tetapi kemakmuran negeri mereka yang membuat mereka tidak pernah menguras tenaga ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kelima, Melayu senantiasa menjunjung tinggi agama, nilai dan budaya, persahabatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat secara jelas sikap raja-raja Melayu yang memiliki apresiasi sangat tinggi dalam melakukan ajaran agamanya, memiliki kesetiakawanan dan tidak mengenal sikap menikam dari belakang, dan peduli dengan pendidikan, khususnya agama bagi keturunannya. Dan yang keenam, itu masyarakat Melayu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan suatu persoalan. Betapa besar atau kecilnya masalah yang mereka alami selalu diselesaikan secara musyawarah. Prinsip musyawarah ini dikedepankan adalah lahirnya kebulatan kata yang berdimensi kebenaran bagi menjaga kemaslahatan keumatan, bukan kebulatan kata yang berdimensi kepentingan golongan. Baik, untuk poin kedua yaitu kepercayaan Melayu pra-Islam akan dibahas oleh Hindun Damayanti. Untuk poin kedua yaitu kepercayaan Melayu pra-Islam. Yang pertama, animisme. Panutan tertua masyarakat Melayu ialah animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk-makhluk, objek-objek ataupun roh. Kepercayaan ini berkaitan dengan suasana kehidupan masyarakat yang bergantung pada alam sekitar, muka bumi, dan sebagainya. Di Nusantara, kepercayaan animisme ini juga wujud dalam bentuk kepercayaan kepada penunggu atau puaka yang menghuni suatu tempat. Mereka telah meyakini makhluk-makhluk ini boleh mendatangkan kesan baik ataupun kesan tidak baik kepada mereka. Kepercayaan kepada animisme telah membawa kepada amalan beragam, yaitu pemuja dan perhambaan diri kepada suatu yang dicapai mempunyai kuasa yang mendatangkan kesan-kesan tertentu kepada si pemuja. Kedua,
Dinamisme. Orang-orang Melayu yang hidup pada masa nenek moyang masih primitif, yang orang Melayu menyebutkan dengan sebutan zaman nenek moyang, yang masih makan peluang. Selain menganut kepercayaan animisme seperti yang telah kita kemukakan di atas, mereka juga memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu suatu kepercayaan yang mengarah kepada pemuja benda-benda, hewan, dan lain-lain, karena benda-benda itu dianggap mempunyai kekuatan gaib. Kepercayaan terhadap kekuatan misterius pada benda-benda. Orang-orang Melayu yang masih primitif kepercayaan bahwa benda-benda alam mempunyai kekuatan yang memancar dari roh-roh yang disebut dengan mana, dan mereka percaya bahwa kekuatan ini dapat dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, agama Hindu. Pengaruh agama Hindu tersebar sejak abad ke-6 yang dibawa oleh pedagang India. Penyebaran agama ini berkembang pesat ketika kedatangan golongan Brahmanan dan penerimaan agama ini oleh golongan pemerintah. Adapun dalam masyarakat Melayu, mereka lebih cenderung bersifat seni dibandingkan harus memahami kehalusan metafisik Hindu yang bersifat filsafat. Agama Hindu ini sudah tersebar di daerah Pelalawan pada masa kekuasaan Majapahit, serta agama Buddha pula diperkirakan sudah masuk ke Pelalawan sejak daerah ini berada di dalam kekuasaan Sriwijaya. Yang keempat, agama Buddha. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa agama Buddha sudah tersebar luaskan di daerah Pelalawan, seperti disebutkan dalam sejarah, adalah diterimanya kedatangan Maharaja Indra oleh orang besar kerajaan Tamasik, dikalahkan kerajaan Majapahit yang mendirikan kerajaan Pekatua di Pematang Tua. Mengenai awal mula kedatangan dan penyebaran agama Buddha di Pelalawan juga dapat ditelusuri dari keberadaan kekuasaan Sriwijaya di daerah ini. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan maritim di Asia Tenggara yang mempunyai kekuasaan besar dari darat dan laut Indonesia bagian barat. Baiklah, untuk poin ketiga akan dibahas oleh Yesi Novrianti. Baiklah, poin ketiga yaitu akulturasi Islam dan budaya lokal. Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris yaitu akultur, yang artinya menyesuaikan diri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Dalam keberagaman masyarakat Muslim tidak bisa lepas dari tradisi lokal yang hidup dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, di mana mereka hidup, berkomunikasi, dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ada. Proses penyebaran agama Islam di Nusantara ini tidak pernah terlepas dari proses akulturasi budaya, sehingga ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Arab dan para wali dengan mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Karena dalam ajaran agama Islam, para penyebar agama Islam tidak pernah menyiarkan agama melalui kekerasan dan permusuhan, melainkan melalui kedamaian, akulturasi dengan budaya lokal, sehingga lambat laun menghilangkan bentuk asli dari kebudayaan tersebut. Dengan kenyataan seperti itu, agama tidak lain identik dengan tradisi atau sebuah ekspresi budaya yang keyakinannya orang terhadap suatu yang suci, tentang ungkapan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dengan demikian, apapun bentuk yang dilakukan oleh sikap manusia untuk mempertahankan, memperbaharui, atau memurnikan tradisi agama, tetap saja harus dipandang sebagai fenomena manusia atau sejarahnya, tanpa harus dilihat bahwa yang satu berhak menegasikan kebenaran yang diklaim oleh orang lain, sambil menyatakan bahwa kebenaran yang dimilikinya sebagai yang paling benar. Ketika Islam itu berkembang di suatu daerah, tidak akan pernah sama dengan Islam yang ada di daerah lain. Contoh, Islam di Arab dengan Islam yang ada di Jawa. Meskipun demikian, bukan berarti adalah penyimpangan dari Islam, melainkan itu adalah varian Islam. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi yang sudah kita paparkan tadi, di mana Melayu merupakan satu etnis yang memiliki keidentikan dalam Islam. Identitas Islam yang melekat pada etnis Melayu tidak bisa terlepas dari spektrum historis. Ada beberapa identitas masyarakat Melayu yang melekat pada etnis ini, antara lain, bagi etnis Melayu, Islam merupakan roh yang memberikan daya dorong dan warna bagi seluruh dimensi adat dan kehidupan masyarakat lainnya. Islam sebagai identitas Melayu serta dalam kepercayaan dan kebudayaan Melayu sangat penting dalam membangun jati diri negara dan bangsa Indonesia. Adapun kepercayaan Melayu pra-Islam, yaitu kepercayaan animisme, dinamisme, agama Hindu dan agama Buddha. Panutan tertua masyarakat Melayu ialah animisme. Animisme merupakan kepercayaan kepada makhluk-makhluk, objek-objek ataupun roh. Selain menganut kepercayaan animisme, seperti yang sudah kita paparkan tadi, mereka juga memiliki kepercayaan dinamisme, yaitu suatu kepercayaan yang mengarah kepada pemuja benda-benda, hewan, dan lain-lain, karena benda-benda itu dianggap mempunyai kekuatan gaib. Baiklah, itu saja kesimpulan dari paparan materi kita pada hari ini. Baiklah, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya di grup. Sebelum mengakhiri video presentasi dari kami ada sebuah pantun untuk teman-teman semua. Jalan-jalan ke pasar pagi, singgah sebentar di rumah Bu Ningsih. Cukup sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.